Assalamualaikum, halo semuanya. Kalian udah pada tahu belum sih apa aja suku dan budaya Minangkabau? Pasti banyak yang belum tahu kan? Tenang. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang suku dan budaya Minangkabau. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok Minang. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take. Nah, tadi itu adalah beberapa cuplikan dari keberagaman budaya Minangkabau. Ada rumah adatnya, pakaian adatnya, dan tarian daerah. Sebenarnya keberagaman budaya Minangkabau nggak cuma itu aja loh. 1. Adat Minang. Adat Minang merupakan aturan serta tata cara yang berlaku dalam kehidupan harian masyarakat Minangkabau, terutama bagi mereka yang masih bertempat tinggal di tanah Minang atau Sumatera Barat. Adat istiadat tersebut nantinya akan diterapkan kepada anak dan cucu mereka yang tujuannya agar adat Minang tetap lestari dan tidak luntur digerus oleh zaman yang semakin berkembang. Dua, bahasa daerah. Bahasa Minangkabau atau yang biasanya disebut Bahasa Minang adalah bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Provinsi Sumbar. 3. Rumah adat. Salah satu contoh rumah adat dari suku Minangkabau ialah rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang dimana diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang itu tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara-acara penting lainnya dari suku yang bersangkutan. Rumah gadang mempunyai bentuk atap yang melengkung dan menjulang ke atas yang disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk lonjong, maka rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah bergonjong. 4. Alat musik. Alat musik sejenis suling ini namanya saluang. Saluang dibuat dari bambu tipis dan cara memainkannya ialah ditiup. Contoh alat musik lainnya yaitu talempong dan serunai. 5. Lagu daerah. Lagu Kampuang Nan Jauh di Mato adalah salah satu lagu daerah Minangkabau yang paling dikenal. Lagu ini diciptakan oleh musisi asal Minangkabau yaitu Oslan Husin pada 1931. Sebuah dendangan belaka, lagu Kampuang Nan Jauh di Mato ini menceritakan tentang seorang perantau Minang yang merindukan kampung halamannya, kerinduan kepada orang tua, keindahan kampung halaman, teman sejawat, dan masyarakat yang saling tolong-menolong. Sembah menyembah adalah tata cara menurut adat istiadat Minangkabau yang mengatur tata tertib dan sopan santun. Sebelum pembicara dimulai, dia harus terlebih dahulu mengangkat dan mempertemukan kedua telapak tangannya lurus dan terkening dengan hidung. Jadi kayak orang yang menyembah gitu deh. Begitu pula sebaliknya, sikap yang dilakukan lawan bicara ketika menerima sembah.
Di dalam aturan adat Minangkabau, tata cara samba menyamai ini justru diletakkan sebagai lembaga pertama tentang adab sopan santun dan basa-basi yang harus dilakukan oleh setiap orang yang bertemu dalam satu musyawarah. Nah, salah satu musyawarahnya itu kayak yang tadi, musyawarah menjelang pernikahan. 7. Senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini namanya kerambit. Katanya sih bentuknya yang melengkung dan ujung itu terinspirasi dari cakaran harimau. Ini tuh biasanya digunain untuk pertarungan jarak dekat. Tapi yang pakai senjata ini benar-benar harus terlatih banget loh. Tahu gak sih hebatnya senjata ini tuh apa? Jadi hebatnya ini itu karena senjata ini mematikan. Bahkan nih ya sampai diakui dunia loh. Pakaian adat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Cerita asal mula negeri Minangkabau. Jadi ceritanya pas di Sumatera Barat ada kerajaan Pagaruyung. Kerajaan itu tuh pengen ditaklukkan sama kerajaan Majapahit. Nah, salah satu penasehat kerajaan itu ngusulin untuk adu kerbau supaya menghindari pertumpahan darah. Terus para tentara Majapahit datang, mereka disambut para dayang dan dijamu makanan enak. Tapi pas semangat berperang mereka hilang, mereka menghadap ke Raja Pagaruyung. Raja Pagaruyung ngusulin ide adu kerbau kepada tentara Majapahit dan mereka menerima soalnya semangat berperang mereka juga udah hilang. Suatu hari sebelum pertandingan, Panglima Majapahit milih kerbau yang kuat dan besar, tapi anehnya Raja Pagaruyung memilih anak kerbau yang masih menyusu. Terus, hari pertandingan tiba, kerbau punyanya Majapahit kelihatan beringas dan liar, sedangkan anak kerbau Pagaruyung segera memburu kerbau Majapahit karena nggak dikasih makan sehari sebelum pertandingan. Anak kerbau itu berlari menuju kerbau liar, terus moncongnya yang dikasih pisau itu kena perut kerbau Majapahit. Tentara Majapahit jadi kalah deh dan kembali ke kerajaan Majapahit. Berita kemenangan Pagaruyung menyebar dan mereka menyebutnya Minangkabau atau menang kerbau. Dan tempat terjadinya adu kerbau dinamain Nagari Minangkabau. 10. Makanan khas daerah. Salah satu makanan khas daerah Minangkabau adalah rendang. Siapa sih yang nggak tahu rendang? Pokoknya rendang itu mendunia banget deh. Dan ya yang terakhir ada alat masak. Balango biasanya terbuat dari tanah liat, tapi ada juga yang dari besi. Bentuknya bundar dan digunakan untuk memasak jenis masakan gulai. Yang kedua adalah suang dan yang terakhir ada nyiru. Oke deh, itu dia tadi keberagaman budaya Minangkabau. Dan saya mohon maaf apabila di dalam video ini masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.